Hai guys, Hans People akan menceritakan film SpongeBob berjudul Detik-detik Rumah Camp Coral Terbakar. Simak yang satu ini. Pada suatu hari, SpongeBob bersama yang lainnya sedang merajut benang wol untuk membuat sesuatu. SpongeBob yang sedang asik merajut tiba-tiba dikejutkan dengan teman SpongeBob yang bernama Nerlin. Kemudian Nerlin pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh SpongeBob. Selanjutnya SpongeBob menjawab bahwa ia bersama Patrick baru siap membuat baju panas untuk berdua, dan mereka pun langsung untuk memakainya. Nerlin yang sedang membutuhkan bantuan SpongeBob karena ada urusan untuk pergi, ia pun langsung mengatakan bahwa ia meminta tolong untuk menjaga adiknya yang bernama Nobby. Nobby yang tampaknya begitu nakal dan super aktif, tampaknya ini akan membuat SpongeBob menjadi tantangan. SpongeBob yang tampaknya tidak keberatan langsung menerima Nobby untuk dijaga. Selanjutnya Nerlin pun memberinya dan ia lanjut untuk pergi. SpongeBob yang melihat Nobby langsung memberinya tali pita merah sebagai tanda masuk camp koral. Dan ia pun merajut terlebih dahulu pita tersebut. Kemudian setelah selesai merajut dan ia ingin memberikan pita itu kepada Nobby, mengejutkan Nobby yang super nakal telah mengikat orang-orang yang ada di sekitar menggunakan benang rajut, yang membuat korban sampai meminta tolong kepada SpongeBob dan Patrick karena ketakutan melihat kelakuan Nobby. SpongeBob yang punya tanggung jawab menjaganya langsung ia tarik Nobby agar ia tidak mengganggu kawanan lain. Tapi apa boleh buat, Nobby yang mempunyai tenaga berlebih membuat SpongeBob bergetar ke sana kemari. Kemudian SpongeBob mempunyai ide untuk mengatasi Nobby yang nakal dengan mengisi kegiatannya dengan beraktivitas. Hal yang pertama yang dilakukan SpongeBob yaitu mengajak Nobby bermain di sungai bersama Patrick. Pada saat mereka asik bermain, ternyata Nobby mempunyai cara mainnya tersendiri yang sangat rusuh, yang membuat anak-anak camp termasuk SpongeBob dan Patrick jatuh ke sungai. Aktivitas tidak sampai di situ saja, SpongeBob juga mengajaknya untuk menangkap ubur-ubur bersama Patrick. Pada saat SpongeBob mengajarinya cara untuk menangkap, tiba-tiba Nobby menangkap ubur-ubur menggunakan tangannya sendiri dan berlanjut menaikinya layaknya kuda. Ubur-ubur yang sangat agresif langsung membawa Nobby ke sana kemari hingga mengeluarkan energi listrik. Sampai-sampai dari perbuatan Nobby tersebut membuat SpongeBob dan Patrick menjadi korban sengatan listrik ubur-ubur. Kerusuhan Nobby tidak sampai di situ saja, ia malah berlanjut mengarah ke rumah perkemahan yang membuat tempat tinggal camp ikut terbakar hampir seluruhnya. Kejadian itu berdampak dengan anak-anak camp yang berlari keluar karena ketakutan melihat peristiwa tersebut. Melihat Nobby yang terus membakar rumah, SpongeBob dan Patrick melihat itu langsung panik, dan SpongeBob berusaha berbicara menenangkan Nobby yang nakal. Pada saat ia asik bermain ubur-ubur, tiba-tiba Nobby masuk ke rumah salah satu seseorang yang membuat kerusuhan tiba-tiba terhenti. SpongeBob dan Patrick yang melihat itu terheran dan berlanjut mereka pergi menuju rumah tersebut. SpongeBob yang mengintip dari jendela, mereka melihat Nobby yang sedang diajari oleh seseorang pengajar di camp koral. Di tempat itu terlihat Nobby ketika berhasil menjawab sebuah pertanyaan akan diberi hadiah permen untuk satu jawaban. Tidak hanya itu aja, pengajar tersebut juga mengajarinya cara berbicara yang baik. SpongeBob dan Patrick yang melihat bahwa Nobby sepertinya sudah berubah, mereka pun terkejut dan terheran hingga membuat mereka hancur. Keesokan harinya, Nerlin yang sudah pulang langsung mendatangi SpongeBob dan Patrick untuk mengambil adiknya kembali. Tapi SpongeBob dan Patrick yang masih terheran langsung menyuruh Nerlin untuk melihat sendiri di dalam rumah camp. Nerlin yang langsung membuka pintu rumah, ia melihat bahwa Nobby sedang dilukis oleh Squidward. Memandang itu, ia pun tertawa karena melihat adiknya tiba-tiba tidak menjadi nakal. Yang mana pada saat itu Nerlin berpikir bahwa Nobby sedang bersandiwara. Pada saat ia ingin membawa Nobby pulang, mengejutkan tingkah Nobby sudah berubah 99%. Yang mana Nobby sudah tidak mau dipanggil Nobby, dan juga ia tidak mau mengikut kakaknya karena gaya hidupnya sudah menjadi orang yang berwibawa. Tidak hanya itu aja, Nobby juga memberi kode kepada Squidward untuk melanjutkan lukisannya. Nerlin yang masih berusaha untuk membawa pulang adiknya, akan tetapi Nobby membantah bahwa ia tidak mau. Juga ia akan masih berdiri selama 2 jam untuk menyelesaikan lukisan.
Kakak Nobby yang melihat itu ia pun terkejut dan takut sambil keluar dari rumah camp yang berakhir terjatuh ke tanah. SpongeBob dan Patrick yang saat itu langsung mendatanginya. Kemudian Nerlin berbicara bahwa ia tidak mengerti kenapa Nobby sudah berubah. Padahal sebelumnya Nobby adalah seseorang yang super nakal dengan tenaga berlebih. Sampai-sampai dengan keaktifannya itu, ia pernah mengikuti lomba maraton sambil tertidur mendapatkan juara 2. SpongeBob kemudian berbicara kenapa Nerlin tidak suka bahwa adiknya telah menjadi baik. Nerlin pun menjawab bahwa ketika adiknya menjadi baik, ia nantinya tidak ada teman untuk bermain dan beraktivitas. Kemudian Patrick yang tiba-tiba mendapatkan ide langsung ia katakan, apa jadinya jika Nobby dimasukkan dalam karung dan mengantarkannya ke hutan agar menjadi Nobby seperti yang dulu? Nerlin yang mendengar itu langsung menyetujui perkataan Patrick. Tanpa berpikir lama-lama, mereka akhirnya mendapatkan Nobby dan membawanya ke hutan untuk melepaskan dari sifat baiknya. Setelah Nobby keluar dari karung, SpongeBob pun mengatakan jangan panik karena mereka bertiga akan membuat Nobby menjadi liar kembali. Nobby mendengar itu, ia pun membantah bahwa ia tidak mau menjadi liar. Nerlin yang melihat itu juga menunjukkan sebuah pohon yang sering dikunyah oleh Nobby, yang mana untuk mengingatkan kembali ingatan yang dahulu. Sampai-sampai Nerlin menyuruh SpongeBob dan Patrick untuk menunjukkan cara menggigitnya. Kemudian Nobby yang melihat keadaan itu, ia pun sempat mengingat. Tetapi pada saat ia mencicipi pohon tersebut, Nobby mengunyahnya dengan cara yang jauh berbeda. Nerlin melihat itu, ia pun sampai terkejut, begitu juga dengan SpongeBob dan Patrick. Selanjutnya tiba-tiba Nerlin mendapatkan ide kembali dengan menunjukkannya sebuah minuman bergula kesukaan Nobby, yang mana permen cair itu akan membuat seseorang bercahaya ketika meminumnya. Melihat itu, SpongeBob dan Patrick pun sempat mencobanya karena mempunyai rasa yang enak. Tetapi mengejutkan tidak dengan Nobby, ia malah memilih minuman air panas dengan sedikit perasan jeruk. Kemudian Nerlin melihat keadaan Nobby yang semakin buruk, ia sampai-sampai terdiam terpaku di tempat. Nobby yang pada akhirnya meninggalkan mereka bertiga, dan ia izin pamit untuk pergi kepada SpongeBob dan Patrick. Selanjutnya Nerlin mempunyai ide kembali yang mana ia akan bertukar wujud penampilan untuk menarik perhatian Nobby. Juga SpongeBob yang membantunya untuk mandi serta membuatkannya baju baru untuk Nerlin. Tapi sialnya SpongeBob saat menjahit, ia menggunakan benang dari rumah camp yang berakhir benang tersebut habis. Dan kayu penahan itu pun patah yang membuat SpongeBob tertimpa. Tidak hanya itu aja, hal tersebut membuat SpongeBob terjahit oleh mesin. Di sisi lain, Nobby yang sedang menikmati pertunjukan musik beserta teman-teman kelas atas lainnya, membuatnya semakin berubah drastis sampai-sampai ia berani mengkritik cara memainkan biola tersebut. Kemudian tiba-tiba Patrick datang dan langsung menaburkan bunga sambil meniup biola layaknya trompet. Patrick juga mengatakan bahwa ia akan menunjukkan Nerlin dengan penampilan yang baru. Selanjutnya Nerlin pun muncul dari atas dengan mengenakan baju yang dibuat oleh SpongeBob. Ia perlahan-lahan turun ke bawah serta memutar-mutarkan tubuhnya untuk menunjukkan penampilan baru Nerlin. Walaupun sedihnya di balik baju baru itu ada tubuh SpongeBob yang terjahit. Beruntungnya pada saat Nerlin menunjukkan penampilan barunya tersebut, tiba-tiba Nobby tertawa keras melihat gaya Nerlin yang membuat ia sadar kembali seperti sedia kala. Kemudian pada akhirnya Nerlin melihat adiknya sudah sadar, ia pun memeluknya dengan erat sambil merasa bahagia.